Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nuril Magfira, NIM 19030960088 dari kelas PGMI 5C. Di sini saya akan menerangkan tentang akhlak tercela, durhaka kepada orang tua, dan meneladani kisah Kanaan. Apa sih yang dimaksud dengan akhlak tercela itu? Akhlak tercela adalah tingkah laku atau perilaku atau perbuatan yang melanggar aturan, perintah, atau larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa disebut dengan akhlak yang buruk. Nah, salah satu contoh akhlak tercela adalah durhaka kepada orang tua. Saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang durhaka kepada orang tua. Simak video di samping ini. Akhlak tercela, durhaka kepada orang tua, dan kisah Kanaan. Apa itu durhaka kepada orang tua? Durhaka kepada orang tua atau uququl walidain artinya berbuat buruk kepada orang tua dan melanggar kewajiban serta menyanyiakan hak mereka. Apa saja bentuk durhaka kepada orang tua? Yang pertama, menjadikan keduanya menangis dan sedih. Yang kedua, membentak keduanya dengan meninggikan suara. Yang ketiga, menggerutu terhadap perintah keduanya. Yang keempat, melakukan kemungkaran di depan keduanya. Yang kelima, melihat dengan pandangan marah. Dan yang keenam adalah membantah perintah mereka. Nah, hal-hal ini tidak boleh dilakukan ya anak-anak. Lalu, bagaimana cara menghindari sikap durhaka kepada orang tua? Nah, cara menghindari perilaku tercela ini adalah dengan meningkatkan keimanan kepada Allah dan selalu istiqomah dalam menjalani amal ma'ruf nahi mungkar. Orang yang kuat imannya tidak akan mudah untuk melakukan perilaku tercela. Jadi kalian harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah manfaat berbakti kepada orang tua. Apa saja sih manfaat berbakti kepada orang tua itu? Yang pertama, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidupnya penuh berkah, kemudahan, pertolongan, rahmat, dan lain sebagainya. Yang kedua, dijauhkan dari dosa besar yang menyeret seseorang ke neraka. Yang ketiga, dijauhkan dari kerugian dunia pun akhirat. Yang keempat, diberikan ketenangan jiwa dan dijauhkan dari penyesalan. Yang terakhir, hidup diliputi kasih sayang dengan keluarga. Nah, apakah kalian pernah mendengar tentang kisah Kanaan? Siapakah Kanaan itu? Dan ada cerita apa di balik kisah Kanaan? Lalu, hikmah apa yang bisa diambil dari kisah Kanaan itu? Mari kita simak cerita berikut ini. Kisah Kanaan. Kanaan adalah anak tertua Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus untuk menyadarkan umatnya yang durhaka dan menyekutukan Allah. Pada zaman Nabi Nuh, banyak manusia yang tidak mau taat kepada Allah dan justru berpaling darinya. Mereka terbiasa dengan menyembah patung-patung berhala yang mereka ciptakan sendiri. Dengan sekuat tenaga, Nabi Nuh berusaha menyadarkan kaumnya yang telah tersesat jauh dari kebenaran dan terjerumus dalam perbuatan syirik. Akan tetapi, mereka tidak mau menerima ajakan baik Nabi Nuh. Malah yang terjadi, Nabi Nuh dicaci maki, diejek, dan ditertawakan. Setiap kali Nabi Nuh menyampaikan peringatan dari Allah, mereka pura-pura tidak mendengar. Mereka menutup telinga rapat-rapat. Nabi Nuh berjuang menyerukan kepada kaumnya untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu menyembah Allah. Namun, hanya sedikit orang yang mendengarkan seruan Nabi Nuh. Bahkan, istri dan anaknya yang bernama Kanaan mendustakannya. Selanjutnya adalah hikmah meneladani kisah Kanaan. Yang pertama adalah meneladani sikap sabar yang dimiliki Nabi Nuh. Yang kedua, patuh menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, ikhlas pada ketetapan Allah. Yang keempat, tidak boleh bersikap sombong kepada sesama manusia. Yang kelima, tidak memandang tinggi atau rendahnya seseorang dari kekayaan, derajat sosial, dan lain-lain. Lalu poin pentingnya adalah menjadi anak hendaknya kita tidak membangkang kepada orang tua.
harus menaati perintah orang tua, kecuali jika diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pemaparan dan penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.